apapun sebutannya, dia mau peramal, dia mau indigo, apapun lah, cenayang atau apalah, semuanya itu tidak mungkin sama melihat makhluk astral. Oke, bisa dimengerti. Terus yang jadi pertanyaan, mereka itu sebenarnya makhluknya bagaimana sih? Atau terbentuk dari apa kok kita bisa terkoneksi dengan mata kita? Kita dengan mata telanjang kadang orang-orang tertentu pastinya itu bisa melihat. Ya. Kenapa itu bisa dilihat ya? Kenapa itu dilihat? Itu berdasarkan informasi. Informasi itu yang pertama yang menjadi dasar acuannya itu adalah informasi, wawasan, entah itu kitab, entah itu cerita, entah itu kisah dan sebagainya. Kali ini yang kita lewati ini adalah sebuah petirtaan Deberan yang berada di Kota Batu. Ini arah menuju Punden yang konon katanya, kata orang-orang itu angker. Kita akan lewat sana. Menuju ke sana. Ini dia. Ini dia teman-teman, Punden yang saya maksudkan tadi. Tapi oh iya, nggak apa-apa. Lihat dulu sebentar. Kita lihat-lihat ke dalamnya. Dikelilingi oleh tanaman pandavut atau sering kita sebut sebagai pohon pring. Jujur saja ya, kalau saya ke tempat-tempat yang seperti ini, kalau tidak ada pawangnya seperti yang di depan saya ini, saya takut. Ini oleh masyarakat sekitar dulu saat saya masih kecil, SMP, itu di sini terkenal dengan keangkerannya. Jadi di sini mistis sekali. Ini yang diistilahkan sama orang kampung andong. Andong itu satu tempat yang memang konon mistis, konon sangat-sangat angker. Jadi banyak teman-teman saya waktu kecil di sini, walaupun rumah saya jauh, saya diajak main ke sini. Dulu pasti kalau lewat sini lari. Tapi dulu belum ada atapnya. Atau bukan larinya bukan masalah karena kecil ya? Bukan karena takut, karena berita yang berkembang tadi. Saya kira karena ya, masih kecil jadi ini takut. Ini ada batu lumpang. Konon katanya adalah untuk tempat samadinya Syekh yang pernah singgah di sini. Oh ini. Ya. Ya. Kita lanjut ke sana, kuburan Cina. Ya, pada intinya perjalanan kita sebenarnya bukan ke Punden, tapi ke sebuah makam yang juga terkenal angker. Karena tapi berhubung melewati sebuah Punden, sekalian kita review. Sekarang kita akan menuju ke sebuah pemukiman, maksud saya sebuah pemakaman Cina di sebelahnya Punden tadi, yang juga konon katanya juga sangat angker. Kita cari tempat duduk-duduk yang santai, bos. Ya. Kita cari tempat yang nyaman. Di sana ya? Boleh, terserah. Benar Allah. Di sini kalau malam hari tidak ada orang yang berani lewat. Yang pertama karena nggak ada lampunya. Yang kedua memang terkenal hantu vampir. Kayak di film-film Cina. Nah,
kita akhirnya menemukan tempat untuk kita duduk-duduk dan jagongan sambil bahas-bahas sing seru. Oke, berjumpa lagi sahabat Punden, sahabat Alamawis, dan sahabat spiritual modern. Kita saat ini berada di area pemakaman Cina yang berada di Kota Batu. Apa yang akan kita ulas hari ini? Apa kira-kira? Ya mungkin apa yang mendasari hantu itu bisa muncul, fenomena-fenomena proyeksi dari otak kita menyatakan suatu makhluk astral. Dasarnya dulu apa sih? Tepat sekali. Mulai kita berangkat tadi kan sudah melewati tempat-tempat yang konon katanya itu angker. Mulai dari Punden, terus pertirtaan yang ada di bawahnya tadi, sampai sekarang berada di area makam. Ya mungkin kalau siang seperti ini kurang angker. Cuma gimana lagi? Kita nggak punya lampu sorot kalau untuk malam hari. Jadi terpaksa kita ngomong-ngomong siang hari. Monggo bos, diulas. Iya, jadi di sini dulu berita yang berkembang di masyarakat di Kota Batu, area yang paling angker untuk makam itu adalah makam Cina, kuburan Cino. Makam Cina ya yang saat kita syuting kali ini ya. Jadi di area sini memang banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kuburan paling angker di Kota Batu. Kenapa kok dinyatakan seperti itu oleh masyarakat? Ya karena banyak sekali penampakan-penampakan, gangguan-gangguan psikis pada orang yang lewat dan semuanya lah. Banyak berkembang seperti itu. Apa ya? Sebentar. Kalau itu kan kalau dilihat dari kacamata umum ya, adanya benda-benda astral seperti itu. Kalau dilihat dari segi kacamata metafisika itu, mereka ada nggak sih sebenarnya? Menurut versi kita loh ya, versi spiritual modern dan alamawi. Ya, kalau menurut versi kita kembali melihat dasarnya dulu. Sampean bisa melihat penampakan. Teman-teman yang lain di luaran sana juga bisa melihat penampakan. Kira-kira ini aja ya, nanti kita shoot ya. Ini aja yang di belakang kita ini ada penampakan apa menurutnya dengan? Coba ya. Kayaknya ada seseorang seperti orang tua gitu. Ya mungkin kayak orang tua Cina, mungkin karena ini di makam Cina ya. Seseorang tua pakai baju kebesaran Cina gitu, sedang menatap ke arah kita ini. Jadi gini, sampean melihat beliau ini seperti sosok orang tua Cina dengan pakaiannya Cina seperti itu ya. Nanti misalkan sampean ini mengatakan ini bajunya warnanya apa? Kuning. Bajunya warnanya kuning ya. Kalau ada orang lain lagi, misalkan sama-sama sampean ini berkumpul dengan 3 orang, sampean, teman, dan teman lagi yang sama-sama bisa melihat makhluk astral, menuliskan di kertas bajunya warnanya apa, tidak sama. Sampean mengatakan kuning, teman sampean mengatakan hitam, temennya lagi mengatakan merah, topinya ada yang mengatakan warna putih. Kenapa nggak sama? Termasuk sosoknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan di seluruh spiritualitas kuno, di seluruh spiritualitas kuno, kepemahamannya, pengetahuannya nggak ada yang sama. Artinya gini, melihat sosok astral, walaupun memang ada astral di situ, ada fenomena astral di situ, entah itu makhluk, entah itu benda, entah itu lokasi, itu tidak ada yang sama bentuknya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan C. Kenapa ini bisa terjadi? Nggak ada loh yang sama. Kalau sampean bisa melihat makhluk gaib,
Kalau Saman bisa melihat makhluk astral, sementara orang lain juga bisa melihat yang sama, tentu ini akan membentuk sebuah sosok yang sama. Seharusnya ya. Seharusnya itu kalau secara logis. Terus yang bisa membedakan itu apa? Pengetahuan. Tiap-tiap pengetahuan. Iya. Jadi iya. Jadi Saman dulu memang background Saman di masa lalu kan memang ustadz. Saman di masa lalu ustadz. Tentu Saman mengkonsumsi banyak sekali pengetahuan ya. Banyak sekali pengetahuan yang mana itu berhubungan dengan kitab. Kitabnya dengan apa, lalu informasi-informasi yang jenengan dapat itu dari siapa, tentang fenomenanya itu bagaimana, entah itu gondoruo, entah itu kuntilanak, entah itu jin dan sebagainya. Nah, ini kalau di luar negeri, kalau di Cina beda lagi. Sosok dewa-dewa, sosok dewi-dewi. Oh iya, makanya di luar negeri nggak ada namanya Suster Ngesot lah. Pocongan atau adanya Dracula. Iya, atau vampir kalau di Cina. Berarti yang yang mempengaruhi itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Ya, wawasan yang masuk kepada kita, informasi yang masuk kepada kita. Di sana ada gini, di sana ada gitu, di sana ada yang seperti ini gitu. Masuk akal juga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin mempunyai mata ketiga? Sama saja ya? Sama orang-orang saja. indigo berarti juga dipengaruhi sama indigo atau apapun, termasuk blue demon, termasuk yang macam-macam, yang pelangi lah, apalah istilahnya, yang macam-macam ya istilahnya dalam tingkatan spiritualitas macam-macam. Dan saya pernah mengulas itu di karya saya dulu. Mungkin suatu saat kita bahas itu. Jadi apapun sebutannya, dia mau peramal, dia mau indigo, apapun lah, cenayang atau apalah, semuanya itu tidak mungkin sama melihat makhluk astral. Oke, bisa dimengerti. Terus yang jadi pertanyaan, mereka itu sebenarnya makhluknya bagaimana sih? Atau terbentuk dari apa kok kita bisa terkoneksi dengan mata kita? Kita dengan mata telanjang kadang orang-orang tertentu pastinya itu bisa melihat. Ya. Kenapa itu bisa dilihat ya? Kenapa itu dilihat? Itu berdasarkan informasi. Informasi itu yang pertama yang menjadi dasar acuannya itu adalah informasi, wawasan, entah itu kitab, entah itu cerita, entah itu kisah dan sebagainya. Itu dasar informasi ya, dasar informasi yang dikonsumsi oleh otak kita. Nah, perwujudan mereka itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita berbicara sesuatu yang real dan itu bisa ditangkap oleh kamera secara real tanpa editan, bentuk mereka adalah seperti gelembung, orbs, bayangan gitu, bukan gelembung seperti bintik-bintik air hujan. Ada yang kecil, ada yang lembut, ada yang besar. Tetapi kadang ada ya di channel-channel yang lain atau perangkap CCTV atau apa, istilahnya mereka tertangkap kamera dan seperti bentuk bayangan lewat begitu. Nggak bisa. Jadi berarti itu murni editan. Sangat bisa dipastikan editan. Sangat bisa dipastikan editan. Tapi intinya mereka ada memang sekitar kita ya, daya-daya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang ada dan tidak, memang ada, tapi bentuknya adalah orbs. Nah, yang mempengaruhi mereka membentuk sesuatu tadi adalah informasi yang kita konsumsi. Yang menyebabkan mereka bisa berinteraksi dengan kita adalah supra bawah sadar kita. Nah, jadi secara pikiran dan perasaan, sadar dan bawah sadar itu bertemu. Jadi ada rasa perasaan maknawi tentang ketakutan, tentang merinding, tentang apa. Akhirnya membentuk sebuah proyeksi. Akhirnya informasi apa yang kita terima. Lah itu terunggah. Jadi katarsis yang seharusnya itu adalah file sampah,
akhirnya terunggah ke sadar kita. Akhirnya kita bisa komunikasi di situ. Iya, iya. Kalau pikiran kita bersih, ya itu hanya sekedar orbs, hanya sekedar gelembung-gelembung gitu, seperti mainan anak-anak yang ditiup itu, yang bentuk gelembung-gelembung seperti itu, bening seperti itu. Apakah mereka ada yang mengancam kita? Tidak ada. Berarti intinya mereka nggak bisa menyentuh kita ya? Ya nggak bisa toh. Ya mungkin karena kita sering mengkonsumsi film-film horor, jadinya kayaknya mereka itu nyata. Jadi bisa menyentuh kita. Dasar mereka terbentuk. Nah, ini kita berbicara tentang dasar lagi. Dasar gelembung orbs itu terbentuk. Itu ada beberapa hal. Salah satunya yang bisa mempengaruhi manusia itu apa sih? Ketakutan. Jadi dasar muasal, muaranya dulu, awalnya dulu pada zaman sebelum adanya kerajaan atau apa, itu adalah ketakutan. Kenapa kok saya sebut ketakutan? Iya, karena dulu belum ada sistem pemerintahan yang jelas. Jadi wilayah ini ya masih diperebutkan orang. Yang kuat menindas yang lemah. Dari tindasan-tindasan dan tindasan tadi membentuk ketakutan. Akhirnya orang menjadi depresi. Depresi akut akhirnya menjadi halusinasi. Halusinasi akut akhirnya menjadi sebuah delusi. Delusi itulah terproyeksi ada seseorang yang kejam, yang serem orangnya. Akhirnya dalam tidurnya ketakutan. Nah, orang-orang yang perasaannya lebih tinggi, itu akhirnya mencoba memperana atau mendeteksi. Akhirnya, ini dinyatakan kerasukan seperti ini. Dia melihat bayangan seperti ini dan sebagainya. Nah, dari tekanan halusinasi yang akut akhirnya membentuk delusi dan sebagainya tadi, otak ini mendorong suatu frekuensi yang menyebabkan gelembung hampa ini akhirnya terakumulasi membentuk sebuah orbs, entah itu kecil entah itu besar. Jadi kalau besar kecilnya itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi dari daya pemikiran beberapa orang. Semakin banyak memikirkan semakin besar. Iya. Semakin banyak orang yang percaya, semakin terjadi gelembung yang lebih besar, orbs yang lebih besar. Jadi di sini ada sosok penunggu ya, yang konon istilahnya berbentuk naga besar. Di area sini ada di depan di daerah gerbang sana. Orbs. Kalau saya melihatnya itu hanya orbs, hanya sebuah gelembung yang besar. Ya mungkin satu truk fuso lah besarnya. Tapi bagi sebagian orang yang memang kepahaman spiritualnya masih di masa lampau, yang di masa lalu atau kuno, mereka melihatnya sosok naga. Tapi kalau disuruh menggambarkan naganya yang seperti apa, kalau spiritual itu tadi nggak tahu bahwa itu naga, ada yang memperkirakannya, ada yang mengungkapkannya, menyatakannya bahwa itu adalah ular. Jadi banyak perbedaan di sini. Nggak ada yang baku naga melihat naga semua gitu. Nggak ada. Iya. Ini ngomong-ngomong kalau tadi dipengaruhi oleh faktor takut. Nah umumnya kalau siang hari seperti ini kan banyak nggak ada orang takut. Umumnya kalau sudah menginjak ke maghrib, ke malam, baru orang itu bolehlah dikatakan merinding atau takut. Dan memang kebanyakan makhluk-makhluk astral seperti itu kebanyakan dijumpai pada malam hari. Nah, ini yang menyebabkan apa? Kok nggak di siang hari? Nah, kalau kita berbicara tentang malam hari dan siang hari, tentunya kita arahnya ini pada oksigen dan karbon dioksida. Apa nyambung? Lo nyambung. Kalau kita di pagi sampai malam hari, semua tumbuhan ya, hampir seluruh tumbuhan, hampir seluruh tanaman, termasuk bunga-bunga, itu mengeluarkan oksigen. Kalau pagi sampai malam hari. Kalau pagi sampai sore lah. Ya. Kalau malam hari sampai pagi hari itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu mempengaruhi intensitas berpikir kita.
Makanya orang-orang yang naik ke pegunungan dan yang macam-macam diupayakan tubuhnya hangat, bawa air hangat, tidak boleh kekurangan air, istirahatnya harus cukup, staminanya harus fit. Kenapa? Itu mempengaruhi kerja otak. Perjalanan kita semakin tinggi ke atas bukit, ke atas gunung, itu akan terpengaruh otak kita. Karena apabila malam, udara yang kita hirup ini banyak mengandung CO2. Kalau kita menghirup CO2, otomatis kita akan berhalusinasi di situ. Soalnya kita hirup itu racun ya. Yang kita hirup itu racun. Jangan dikira di atas gunung atau di bukit atau di apa, udaranya sejuk, seger, enak. Kalau malam itu racun. Cuma bukan racun yang membahayakan kan gitu. Tetap membahayakan bagi otak. Oh, bagi otak. tetap sangat membahayakan bagi otak. Makanya kalau orang disarankan kalau punya bunga banyak, punya bunga, tanaman bunga yang di dalam rumah banyak, kenapa sih kok kalau malam harus dikeluarkan dari rumah? Iya, iya. Saya pernah dengar itu. Nah, kalau nggak dikeluarkan, maka pemilik rumah akan lemes. Setelah bangun tidur paginya lemes. Karena apa? Dia menghirup CO2 yang sangat banyak saat malam hari, saat dia tidur. Lah ini juga berpengaruh ke hantu-hantu ini tadi, fenomena-fenomena tadi gampang muncul di malam hari. Iya, asupan oksigen di pembuluh darahnya yang dihirup otak itu kurang sekali, minim sekali. Jadi seseorang apalagi dia mudah terbawa perasaan atau mudah baper ya, lalu orang itu masih labil dalam tahap apapun, pemikirannya masih kurang logis, pengetahuannya masih kurang tepat, wawasan informasi yang dikonsumsinya juga masih kurang pada tempatnya, kurang benar. Nah, ini menyebabkan fenomena-fenomena itu tadi. Jadi seperti itu. Ini kalau di sini, kalau saya yang melihat secara versi saya ya, ini hanya sekedar tapi memang banyak sekali. Iya, betul, banyak sekali. Kalau mungkin sampean yang melihat di sini ya, wah ini ada orang tua, di sana ada apa namanya, ada seorang perempuan, di situ ada anak kecil dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan asik ini, bagaimana hantu itu bisa muncul ini lagi loh. Dulaya itu jadi pertanyaannya. Nah, jadi kita kembali ke sejarahnya, hantu itu tidak bisa muncul kalau tidak ada sebabnya. Nah, sebabnya yaitu tadi, apakah pengetahuan yang jenengan bawa ini tidak menurun? Menurun, Pak. Ini adalah faktor genetika. Jadi pemahaman pengetahuan yang jenengan bawa, pemahaman dan pengetahuan yang jenengan bawa, yang jenengan konsumsi, itu akan menjadi konsumtif secara bawah sadar kepada anak-anak jenengan. Berarti intinya apa yang saya ketahui saat ini adalah genetika dari orang-orang tua kita dahulu. Sebagian. Jadi 30% dari apa yang ada di pikiran jenengan saat ini, yang secara natural itu adalah pemikiran leluhurnya jenengan. Begitupun anak sampean, Yusuf Satria. Kenapa Satria suka ngaji, suka mendengarkan pengajian? Ya karena dulunya jenengan ini adalah ustadz dan ustazah. Jenengan dan pasangannya adalah ustadz dan ustazah. Kalau ustazah saya pakai rok. Lah ya sampean kan ustadz, Mbak Ima ustazah. Ya kalau melihat dari fenomena di sini, di makam ini, mereka ini tetap munculnya dari pengetahuan ya, bukan dari istilahnya dari roh-roh mereka yang sudah meninggal. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalkan ini ya, di apa makamnya siapa ini nggak tahu, namanya tulisan Cina juga. Cui Lanseng. Kalau anak cucunya ke sini,
misalkan ke sini gitu ya, ada anak kecil melihat sosok penampakan, bisa jadi itu memang leluhurnya. Karena apa? Getaran frekuensi yang ditimbulkan dari pemikirannya, dari arwahnya. Ruh itu adalah pengetahuan orang yang sudah meninggal. Begitu pun arwahnya adalah getaran. Itu bisa nyambung. Apakah bisa nyambung ke orang lain? Bisa. Ruh adalah pengetahuan. Kebanyakan orang mengasumsikan ruh itu adalah ya sosok-sosok itu tadi, roh iko. Nah, jadi ya apa ya? Banyak masyarakat kita ini masih belum mampu mengungkapkan dengan yang sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Gitu. Jadi intinya kita ini nggak perlu takut seharusnya. Nggak perlu takut loh. Ngapain takut sama yang kayak gini? Ini adalah korps. Sekalian mungkin bisa membuat pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, ya mungkin tentang fenomena makhluk astral yang ada di sekitar kita ini. Jadi fenomena makhluk astral ya, yang ada di link apapun, yang ada di video apapun, jika itu terlihat secara spesifik, yang nampak jelas, entah itu berbentuk bayangan, entah itu apapun, itu adalah fiktif, itu adalah hoax, itu adalah segala yang sesuatu yang tidak real. Itu adalah tipu-tipu atau mungkin itu adalah editan. Bisa saja editan itu dengan berbagai tujuannya, bisa untuk sekedar hiburan dan yang lain-lain. Tapi untuk tipu-tipu, saya di sini adalah untuk menyatakan bahwa itu semua tidak benar. Namun yang akan bisa tertangkap oleh kamera itu adalah gelembung-gelembung. Dan gelembung inilah yang menjadikan dasar-dasar penampakan-penampakan itu tadi. Gelembung ini tidak bisa mengganggu karena dia bergeraknya sesuai dengan dorongan angin. Jadi gelembung itu tidak akan tetap di situ. Bisa terdorong ke sana, bisa terdorong ke sana. Karena mengikuti dorongan angin ke titik yang hampa, ke daerah yang lebih hampa. Gitu. Ya, sangat jelas sekali. Mungkin bila dari teman-teman pemirsa di luar sana yang ingin sharing dengan kita, atau mungkin ada sebuah pertanyaan yang mengganjal, silakan saja kontak di bawah, di link sudah kita sediakan kontak kita. Ya mungkin bisa komen, ya. Itu bisa request juga. Mungkin cukup kali ini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda semua yang menonton. Sebentar, masih ada sedikit yang mau saya tambahkan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman atau rumahnya sendiri yang dikatakan angker, akhirnya menyebabkan sebuah sakit dan sebagainya, itu sebenarnya tidak benar. Jadi kalau ada orang pinter atau yang mengaku kiai atau yang mengaku orang ngerti, orang linue, akhirnya dia memanfaatkan dengan untuk membeli satu peralatan, entah itu minyak, entah itu dupa yang sangat mahal dan lain-lain lah. Jangan percaya, karena itu hanya tipu-tipu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.